Hai minasan konnichiwa. Ketemu lagi di channel Sensei. Dalam video kali ini Sensei akan membahas mengenai soal N5 khususnya Dokai. Video ini adalah lanjutan dari video pertama, kedua, dan kali ini ketiga. Pertama untuk pembahasan Bunpo dan juga kedua yang pembahasan Bunpo. Baik, dalam soal N5 Dokai perlu diketahui minasan harus bisa meningkatkan kemampuan membacanya ya, memahami isi atau konteks dalam kalimat dalam bahasa Jepang. Baik, kita langsung saja menuju ke soal nomor 1. Di sini soal terakhir ya untuk yang Dokai ya. Ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Pertama di nomor 1 adalah 2 nomor. Ini terkait dengan Nihon de benkyou shite iru gakusei ga tsuki na mise no bunshou o kaite kurasu no minna de minna no mae de yomimashita. Cara mengartikannya dari sini ya. Siswa-siswa yang sudah belajar atau sedang belajar di Jepang sudah menulis karangan mengenai restoran yang disukai. Jadi mise itu bukan berarti toko ya, tapi restoran. Kurasu no minna no mae de yomimashita, dan sudah membaca di depan kelas, di depan semuanya ya, di depan kelas gitu, depan teman-temannya. Hai, yang pertama kita akan bahas untuk yang Kensang no Bunshou. Ini karangan dari Kensang. Dan minasan nanti diminta untuk menjawab nomor 22 dan 23. Watashi wa sushi ga suki desu. Saya suka sushi. Saya suka sushi. Nihon ni wa takusan sushi ya ga arimasu ne. Di Jepang banyak mana nih? Di Jepang banyak ya toko penjual sushi. Watashi no kuni ni wa sushi ga arimasen kara, karena di negara saya tidak ada restoran sushi gitu ya. Ima totemo urishi desu. Sekarang sangat senang. Nah, ini di sini adalah konteksnya atau kata kuncinya yaitu di sini. Nihon de benkyou shite iru gakusei, kan sudah ditulis di sini adalah siswa yang sedang belajar di Jepang. Jadi Kensang ini berarti sekarang sedang di Jepang dong ya. Nah, jadi dia tuh menceritakan kalimat pertama tadi tuh. Dia sangat suka sushi, lalu tahu ya binatang sushi ya, makanan Jepang. Oke. Di Jepang itu banyak sekali ya restoran sushi. Di negara saya karena tidak ada restoran sushi. Sekarang tuh saya sangat suka, saya sangat senang sekali. Nihon ni nani irona mise de tabemashita. Nah, di sini saya sudah. Nah, biar kalian atau minasan kira-kira jawabannya apa yang nomor 22. Nihon ni nani iro na mise de tabemashita. Pilihannya iku kara, ite kara, kuru kara, kite kara. Hai. Jawaban yang benar adalah kite kara, yang nomor 4 ya. Kite kara. Jadi setelah datang ke Jepang, saya banyak makan di berbagai macam restoran. Nah, di sini setelah datang ke Jepang, nah gitu ya. Karena kan dia sedang belajar di Jepang kan. Setelah datang ke Jepang, saya banyak makan di berbagai atau aneka restoran. Bukan ikukara karena akan pergi, itekara setelah pergi, nggak mungkin ya setelah pergi ke Jepang, dan kurukara karena akan gitu ya, karena akan pergi. Karena akan datang ya, karena akan datang ke Jepang. Itu nggak mungkin. Jadi jawabannya nomor 4, kitekara. Oke. Ingat tekara dengan bentuk kamus kara itu berbeda ya. Dengan di sini juga arimasengkara ini juga berbeda.
Nah, banyak sekali ya kara ini fungsinya ya. Hai. Sugi untuk yang nomor 23. Gakko no mae no mise wa, restoran di depan sekolah, yasukute oishii desu, enak dan murah. Murah dan enak juga boleh. Sushi ga suki na hito wa, orang yang menyukai sushi, isho ni nani nani. Silakan. Jawabannya apa nih? Di sini ada pilihannya ya. Oke, jawabannya adalah nomor 2 ya. Ikimasen ka. Ini berarti mengajak. Orang yang suka sushi, ishoni ikimasen ka? Maukah kita pergi bersama-sama gitu ya. Hai. Oke, jadi ikimashitaka itu nggak ada ya. Ikimashitaka itu berarti nanya. Orang yang suka sushi apakah sudah pergi? Sudah pergi makan bersama? Itu kan dia menjelaskan. Nah, di sini ya kuncinya. Restoran di depan sekolah itu sangat enak dan murah loh. Maukah bareng-bareng? Nah, kayak gitu ya. Terus nomor 3 di sini ite imasta kan juga nggak ada. Terus ini lampau ya. Lampau ini nggak berlaku. Ite imasen ka ini juga tidak ada pola seperti itu. Maksudnya bukan tidak ada pola, tapi tidak cocok ya. Karena ite imasen ka itu apakah tidak pergi kayak gitu. Jadi yang cocok adalah ikimasen ka kayak gitu, pengajakan. Oke. Hai. Itu untuk nomor 1. Dan kita lanjutkan untuk nomor 2. Karangan dari siapa ini namanya? Minji-sang no bunsho. Hai. Watashi wa eki no chikaku no honya ga suki desu. Saya suka toko buku di dekat stasiun. Eki no chikaku no honya. Nah, ini nih. Sensei pindah ke sini ya. Nah, biar minasang gampang. Hai. Nah, 24 di sini. Eki no chikaku no honya nani nani oki mise desu. Oki o mise desu. Artinya apa nih? Honya. Kotai wa ada pilihannya ada ka, to, no, dan wa. Kalau ka itu untuk bertanya kan, to itu untuk dan dua kata benda yang setara, no untuk kepemilikan, buatan, dan sebagainya. Nah, jadi jawabannya adalah wa. Oke, Yongbang ya. Eki no chikaku no honya wa. Nah, itu sebagai penanda subjek atau topik pembicaraan. Oki o mise desu. Toko buku yang ada di dekat. Jadi cara mengartikannya kalau ada wa di sini, toko buku yang ada di dekat stasiun adalah toko yang sangat besar, yang besar gitu ya. Hai. Segi. Di sini ada pilihannya juga ini sambil dibaca ya minasang. Gaikoku no hon mo utte imasu. Buku luar negeri pun juga menjual buku luar negeri juga gitu. Watashi no kuni no mo, apa nih? Negara saya pun. Nah, dia kan berasal dari luar negeri ya. Jadi ya tadi ya. Dia kan datang ke Jepang kan nih. Ini ketahuan dari namanya nih. Ini kan nama orang asing. Dia menjelaskan bahwa buku di toko buku tersebut itu juga dijual buku-buku luar negeri atau dari luar negeri ya. Otomatis di sini kalau buku jawabannya yang mana? Imas, yomimas, arimas, atau simas? Oke, jawabannya yang arimas. Karena untuk menjelaskan buku Hongmo uteimas, watashi no kuni no mo arimas. Hai. Oke, ini cukup Bang.
Ya, jawabannya yang arimas. Soshite watashi ga suki na ryori no hon mo oi desu. Kemudian banyak juga buku yang saya sukai, buku masakan yang saya sukai. Oh, jadi dia tuh hobinya memasak ya. Nah, jawabannya yang mana nih? 26. Dakara, dewa, sorekara, demo. Oke, jawabannya adalah dakara. Kenapa dakara? Karena di situ adalah hubungan sebab dan akibat. Dia sudah menjelaskan kalimat di depannya di 26 ini ya. Kalimat depannya adalah banyak buku masakan yang saya sukai pun banyak. Nah, otomatis dia adalah penyebabnya. Penyebabnya ini dakara, maka dari itu hong wa itsumo eki no chikaku no hong ya dekaimasu. Nah, akibatnya, nah, maka saya membeli buku di toko buku yang dekat stasiun ya selalu. Ya, saya membeli buku selalu di toko buku dekat stasiun. Hai. Minasang wa suki na hong ya ga arimasu ka? Apakah minasang punya toko buku favorit atau yang disukai? Nah, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya yang dakara. Kalau untuk dewa itu untuk yang sama seperti ja, lebih halus saja ya untuk kaki kotoba. Ja arimaseng, dewa arimaseng. Itu untuk memutuskan juga bisa. Ja kalau begitu, misalkan itu juga bisa ya. Sorekara, berarti kalau sorekara itu kan ada perbuatan satu disusul perbuatan yang berikutnya. Terus ada demo. Demo itu kebalikannya, sama seperti partikel ga, des ga gitu. Oke. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai Dokai N5. Silakan kembali lagi minasang fukushu atau belajar mengulangi ya, latihan menerjemahkan ketika ingin nilai ujian dokanya mendapatkan nilai bagus. Jadi cara mengartikannya, kecepatan membaca minasang, nah itu juga berpengaruh. Oke? Cara mengartikan minasang dari mana dan sebagainya, nah kayak itu juga berpengaruh. Dan penghafalan kotoba, tentu saja ya, penghafalan kotoba dan matang untuk bumponya. Hai, sampai di sini dulu untuk tips dan trik dari Sensei. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Sayonara, arigatou gozaimashita.